Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Bunda berharap adik-adik semua hari ini ada sukacita, ada semangat, dan tetap sehat. Walaupun kita tidak boleh keluar rumah, kita tetap tinggal di rumah, tapi adik-adik semua, Bunda harapkan tetap sehat selalu. Melalui video live streaming, Bunda akan mengajak adik-adik untuk beribadah bersama Bunda Clara, ada Kak Dani di belakang, ada Kak Bella. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah minggu ini, mari kita bersatu teduh. Ya, adik-adik, Bunda mengajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyanyi dari Hidup Ceria 72, biar anak-anak datang kepadaku. Kita pakai berdiri ya Kak Bella ya. Oke, biar semangat. Ayo kita bangkit berdiri, biar semangat, biar datang. Oke? Biar anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, adik-adik sudah siapkan Alkitab dan buku tulis? Kalau sudah, nah bacaan kita terambil dari Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 7. Adik-adik, kira-kira Yehezkiel itu terambil dari perjanjian lama atau baru ya? Dijawab ya sama mama papanya. Nah, kalau adik-adik sudah menemukan kitab Yehezkiel, biarkan terbuka. Adik-adik juga mengajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan pribadi kami. Saat ini kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai kesudahannya. Ketika kakak Bunda akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati kakak Bunda yang melayani. Juga anak-anak kami yang mendengar di rumah, Tuhan memberkati mereka, sehingga apa yang disampaikan mereka bisa mengerti dan mau melakukan dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap mendengarkannya. Amin. Kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, "Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api kecemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya
dan dapat habis dijalah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah kecemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, hari ini tema dari bacaan kita adalah Allah Sang Pembebas. Adik-adik, bangsa Israel dibuang ke Babel karena bangsa Israel melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Bangsa Israel melakukan banyak-banyak dosa, banyak hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel dan membuang bangsa Israel ke Babel. Nah, di pembuangan ini bangsa Israel hidup susah. Bangsa Israel serba kekurangan. Bangsa Israel harus bekerja keras, dia ditindas, dia ditekan. Dan bangsa Israel menjadi sangat putus asa karena pembuangan yang dilakukan di Babel ini. Nah, di tengah-tengah keputusasaan bangsa Israel, lalu Allah mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Yehezkiel. Nah, siapa Nabi Yehezkiel itu? Nabi Yehezkiel, nama Yehezkiel ini memiliki arti Allah yang menguatkan. Nah, kitab Yehezkiel ini sendiri ditulis oleh Nabi Yehezkiel. Dan Nabi Yehezkiel ini berasal dari keluarga imam yang tinggal di Israel. Sedangkan Nabi Yehezkiel sendiri, dia menerima panggilan sebagai nabi dalam usia yang ke-30 tahun. Dalam pelayanannya, Nabi Yehezkiel menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa Allah akan menyertai bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari pembuangan yang terjadi di Babel. Nah, adik-adik, dalam pembuangan yang terjadi di Babel ini, bangsa Israel mengalami situasi yang sangat sulit. Bangsa Israel sangat menderita, hidup serba kekurangan. Kira-kira kalau zaman sekarang, mereka itu hidup seperti di pengungsian. Adik-adik tahu nggak di pengungsian itu seperti apa? Di pengungsian itu orang-orang hidup sangat susah. Mereka tidur dengan di tenda-tenda, di tempat yang sempit-sempitan, tidak nyaman seperti di rumahnya sendiri. Nah, demikian juga bangsa Israel ketika dia ada di pembuangan di Babel, bangsa Israel tidak bisa senyaman ketika mereka ada di rumah mereka di Yerusalem. Tapi bangsa Israel harus bekerja keras, hidup menderita, kekurangan, ditindas. Nah, sama seperti orang-orang dalam pengungsian. Kalau sekarang di pengungsian mungkin karena adanya bencana alam atau karena adanya konflik-konflik. Nah, ketika orang-orang itu ada di pembuangan, mereka, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka tidur sempit-sempitan. Nah, seperti ini ya, tidur sempit-sempitan. Lalu mereka kekurangan juga, makan serba kekurangan. Bahkan mereka ditinggal oleh orang tuanya untuk bekerja dan lain sebagainya. Nah, tentunya sedih sekali ya ketika mereka ada di ketika mereka ada di pengungsian, pasti rindu untuk pulang lagi ke tempat tinggal mereka sebelumnya. Nah, kesusahan-kesusahan yang dialami ini bukan hanya di pembuangan, bukan hanya di pengungsian seperti yang saat ini, seperti yang terjadi pada kita saat ini juga. Di tengah-tengah virus corona yang sedang melanda bangsa kita, sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan, anak-anak yang taat kepada pemerintah, kita juga harus selalu mengikuti anjuran-anjuran yang diterapkan oleh pemerintah saat ini, agar kita bisa melakukan memutus virus corona yang menyebar saat ini. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, contohnya yang saat ini bisa kita lakukan, yang adik-adik bisa lakukan saat ini adalah adik-adik rajin-rajinlah berdoa, rajin baca Alkitab,
berdoa bersama dengan keluarga. Doakan bangsa kita, doakan pemerintah kita, doakan para dokter, para medis, para tentara yang menjaga keamanan. Kita doakan mereka. Dan juga apalagi yang bisa adik-adik lakukan? Jangan lupa mengikuti anjuran pemerintah saat ini. Tetap diam di rumah, belajar dari rumah, kita beribadah dari rumah, dan kita harus menjaga sistem imun tubuh kita dengan baik. Bagaimana caranya? Kita harus tidur istirahat yang cukup. Jangan lupa selalu memakai masker, rajin cuci tangan, lalu makan makanan yang bergizi. Dan jangan lupa untuk selalu diam di rumah ya, jangan keluar-keluar. Yang suka keluar, aduh aku bosan deh bunda di rumah, aku maunya keluar deh, aduh bosan banget bunda. Nggak boleh lagi kayak gitu. Bunda tahu kita bosan, bunda juga bosan diam di rumah terus. Tapi itulah yang harus kita lakukan, itulah yang harus kita taati anjuran pemerintah saat ini agar kita segera berlalu dari bencana yang kita alami saat ini, agar virus corona ini segera selesai. Jadi kita ikuti anjuran pemerintah. Nah, kita harus tetap taat kepada pemerintah, kepada Tuhan, seperti yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, tetap taat. Nah, karena bangsa Israel berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, akhirnya Tuhan mengutus Yehezkiel untuk datang kepada bangsa Israel. Nah, seperti kita juga yang harus kita lakukan saat ini ketika kita ada dalam masalah, jangan lupa setiap masalah yang kita hadapi, kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan pertolongan Tuhan dan kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup membebaskan kita dan memulihkan kita dari segala masalah yang kita hadapi, baik masalah yang kita hadapi di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar kita, apapun masalah yang kita hadapi, datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel juga, bangsa Israel datang kepada Tuhan dan bangsa Israel berjanji akan membebaskan umat Israel dari pembuangan. Nah, adik-adik, dari apa yang kita pelajari hari ini adalah bahwa kita harus senantiasa bersyukur. Pada saat ini Tuhan Yesus masih menjaga dan melindungi kita semua dari virus-virus yang ada seperti saat ini, dari segala permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Mari kita tetap mengikuti anjuran dari pemerintah, mari kita tetap mengikuti anjuran dari Bapak Ibu Pendeta, mari kita tetap mengikuti anjuran dari Bapak Ibu Guru untuk belajar di rumah, untuk tinggal di rumah, untuk beribadah dari rumah. Nah, seperti juga bangsa Israel yang dibebaskan oleh Tuhan dari pembuangan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan menolong kita. Nah, demikian cerita Bunda hari ini, dan jangan lupa adik-adik untuk aktivitas kita. Untuk aktivitas kita selalu ya, untuk anak kelas tanggung jangan lupa diisi SBAH-nya yang sudah dibagikan kepada kalian. Diisi juga aktivitas-aktivitasnya dilakukan. Jangan lupa nanti pada saat kita sudah bisa beribadah lagi dengan normal, Bunda akan memeriksa apakah kalian sudah mengisi atau belum dari SBAH yang sudah Bunda bagikan. Ya, demikian cerita kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, kita semua tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Kakak Bunda. Adik-adik sudah mengerti semua? Ada tugas dari Kakak Bunda yang disampaikan buat anak kecil dan anak tanggung. Ada aktivitas juga yang Kakak Bunda berikan buat anak TK TK. Nanti minta sama papa mamanya untuk siapkan bahannya ya. Nah, merespon firman Tuhan hari ini, mari kita memuji Tuhan. Kidung Ceria 3:17. Ya Tuhan, bimbing aku.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua supaya selalu menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang juga kami terima saat ini. Itu semua karena kebaikan-Mu yang tidak pernah habis untuk kami, anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, kakak bunda layan kami. Tuhan berkati, berikanlah kekuatan, kesehatan, dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, kiranya Tuhan mau mendengarkan doa kami. Kami juga mengucap syukur, terima kasih karena Engkau telah mau mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, ini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mengiringi persembahan syukur, kita menyanyi dari Kidung Ceria 356, beri persembahan. Adik-adik, persembahan adik-adik yang adik-adik berikan nanti bisa minta tolong papa mama untuk dibawa ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Mengakhiri ibadah ini, mari adik-adik kita berdiri dan bernyanyi Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Kita pakai gerakan ya Bunda ya, biar tetap semangat. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk persembahan dan untuk berkat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami sudah menyelesaikan rangkaian ibadah Minggu Pelayanan Anak. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh anak-anak kami dengan firman kita. Kami rindu juga Tuhan memberkati kehidupan anak-anak kami. Keluar masuknya mereka biar Tuhan jaga dan pelihara. Tuhan juga memberkati setiap orang tua dari anak layan, juga kakak bunda layan yang sedia melayani. Biarlah Tuhan juga memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan sembahyang kami.
Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita tutup dengan mengucapkan Immanuel ya, seperti yang kita lakukan di hari Minggu sebelum-sebelumnya. Mari Bunda, 1, 2, 3. Immanuel, sampai ketemu lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.